Mari belajar bersama, terampil dalam mengidentifikasi informasi teks editorial. Bersama saya, Fajar Rohmatul Iman. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, atau buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang lugas. Dengan membaca editorial, pembaca tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi seperti saat membaca berita. Dengan membaca editorial, pembaca akan lebih memahami dan dapat bersikap kritis. Hal ini dikarenakan di dalam editorial ada pendapat-pendapat yang bisa memperjelas pemahaman pembaca tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca editorial, diharapkan pembaca lebih bijak dalam menanggapi suatu berita, lebih dewasa di dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Terampil dalam mengidentifikasi informasi teks editorial. Di sini, yang kita akan pelajari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu adalah kompetensi dasar 3.5 kelas 12, yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Indikator yang kita pelajari nanti yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi isi teks editorial, yang kedua mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial, yang ketiga mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial, dan yang keempat adalah menyimpulkan informasi dalam teks editorial. Untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah kegiatan pembelajaran dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam pembelajaran ini nanti akan dibagikan media cetak juga selain dari penjelasan video ini. Jadi ada dua media, yaitu video ini dan media cetak yang sudah kami bagikan. Nanti dalam kegiatan 5M ini yaitu adalah kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk kegiatan mengamati, setelah adik-adik melihat video ini nanti dan membaca media cetak yang sudah dibagikan, silahkan adik-adik mempelajari atau mengamati teks penyaluran bahan bakar minyak, yaitu contoh dari teks editorial dan strukturnya. Yang berikutnya adalah kegiatan menanya. Jikalau adik-adik kurang jelas mengenai teks editorial, adik-adik bisa menanyakan apa sih teks editorial itu, apa strukturnya, dan apa aspek kebahasaannya. Dalam kegiatan menanya nanti, adik-adik juga bisa bertanya apa saja manfaat mempelajari teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Berikutnya adalah setelah kegiatan mengamati, menanya, yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Jadi, adik-adik silahkan mengakses informasi aktual sebagai bahan untuk mengidentifikasi teks editorial. Jadi setelah latihan mengamati tadi, membaca penyaluran bahan bakar minyak, adik-adik silahkan mencari atau bahan untuk diamati dan diidentifikasi mengenai teks editorial. Yang berikutnya setelah mengumpulkan informasi yaitu adalah mengasosiasi. Peserta didik silahkan berkelompok. Nanti akan dibagi kelompok dan silahkan merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Yang berikutnya nanti adik-adik silahkan berkelompok mengidentifikasi teks editorial yang adik-adik amati itu tadi. Setelah mengasosiasi yaitu adalah mengkomunikasikan. Silahkan adik-adik secara berkelompok menyampaikan hasil diskusi. Nah, diskusi dari apa yang adik-adik identifikasi tadi, dan kelompok lainnya bisa saling
menanggapi. Jadi kegiatan ini nanti saling komunikatif mengenai teks editorial. Seperti itu. Baiklah, berikutnya adalah penjelasan singkat atau penjelasan secara sederhana mengenai teks editorial. Penjelasan ini hanya berupa gambaran. Nanti untuk garis besarnya adik-adik bisa mencari sumber referensi atau mempelajari langsung dari contoh mengenai teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Pengertiannya, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa fenomenal dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Di dalam permasalahan yang dibahas terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya, sehingga terpercaya dan harus diidentifikasi bahwa berita itu aktual. Bukan berita yang biasa-biasa saja. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu: pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Ciri-ciri teks editorial antara lain: yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, tulisan mengangkat topik yang hangat, sedang berlangsung, atau banyak dibicarakan masyarakat secara luas. Sistematis dan logis, berisi argumentasi karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Yang terakhir, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar menarik dibaca. Kaidah kebahasaan teks editorial antara lain: yang pertama, adverbia. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, verba material. Yang keempat, verba relasional. Dan yang kelima adalah verba mental. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Itu tadi adalah penjelasan secara sederhana dan singkat mengenai teks editorial, unsur pembentukannya, dan unsur kebahasaannya. Di sisi lain, dari adik-adik nanti juga bisa berkelompok dan mencari materinya yang secara lengkap. Jadi, saling bekerja sama untuk menggambarkan apa sih itu teks editorial, selain dari materi yang disampaikan tadi. Berikutnya adalah untuk latihan. Untuk latihan, adik-adik silahkan mengamati tentang contoh teks editorial dengan judul penyaluran bahan bakar minyak yang sudah dibagikan dalam lembaran itu tadi. Dalam lembaran selain teks juga ada materi mengenai teks editorial. Silahkan dibaca untuk penyaluran bahan bakar minyak yang dibagikan. Lalu silahkan diamati dan dipelajari berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaannya serta mengidentifikasi informasi tersebut. Untuk penugasan, silahkan nanti adik-adik akan dibagi kelompok, dan setelah itu silahkan mengakses berita aktual
untuk diidentifikasi struktur dan unsur kebahasaannya. Jadi silahkan nanti mencari salah satu contoh untuk diamati. Dan setelah itu didiskusikan bersama kelompok lain. Setelah itu nanti juga akan ada tugas lainnya. Yang kedua yaitu adalah silahkan mengamati tentang contoh teks editorial dengan judul penggusuran lahan salah siapa. Sudah ada dalam media cetak yang dibagikan. Jadi nanti setelah diskusi ada penugasan lain. Penugasan lain itu nanti untuk diskusi di rumah. Itu yang dibagikan dan dikerjakan sesuai tugas yang ada atau sesuai soal yang di bawahnya itu. Terima kasih. Itu tadi adalah kegiatan pembelajaran kita, yaitu terampil dalam mengidentifikasi informasi teks editorial. Jadi ada dua media. Yang pertama dari video ini dan yang kedua adalah dari media cetak yang dibagikan. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat.